Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Gak mungkin. Gak mungkin Musdalifah bohongin aku. 10 tahun aku rumah tangga sama dia. Dia adalah orang jujur. Besok, penghulu dan juga teman dekatku akan datang ke sini untuk acara nikahan. Gimana ini? Gak mungkin Musdalifah ngelakuin hal kejam kayak gini sama aku. Dia orang yang sangat baik. Musdalifah, aku akan tetap percaya padamu sampai besok pagi tiba. Aku akan tidur di sini untuk menunggumu pulang dan memastikan kamu tidak kabur. Aku gak percaya rumah ini dijual. Aku harap kamu masih orang baik yang kupercaya. Karena saat ini, aku sangat tulus padamu, ingin memulai lagi denganmu, aku bahkan melakukan apapun yang kamu inginkan. Termasuk meninggalkan Gita yang sangat menyayangiku dan menjunjung tinggi diriku. Kamu gak mungkin ingkar janji. Kumohon jangan sakiti aku Musdalifah, aku sangat menyayangimu. Aku harap saat ini, aku hanya mimpi. Musdalifah, katakan padaku bahwa ini semua hanya mimpi. Gak mungkin kamu akan sekejam ini. Aku sangat mengenalmu. Kamu pasti masih jadi orang baik. Tolong jangan lakukan ini Musdalifah. Semua orang besok akan datang ke sini atas undanganku. Aku gak sanggup menghadapi kenyataan ini. Setelah aku terbangun besok pagi, aku harap ini hanyalah mimpi. Ternyata benar, dia memang pergi dan hanya ingin mempermalukanku. Sifat baik dan polosmu itulah yang masih membuatku masih percaya diri kalau aku bisa mendapatkanmu lagi. Ternyata aku salah. Sangat sakit hatiku Musdalifah. Sangat sakit. Aku udah melakukan apa yang kamu inginkan. Tapi itu hanya permainanmu, dan sekarang kau mempermalukanku? Apa yang harus aku katakan sama orang-orang yang kuundang dan kuberitahu tentang acara hari ini? Musdalifah, seandainya kamu tahu, saat ini aku sangat tulus padamu. Aku tidak ingin macam-macam lagi di luar sana, setelah kembali dengan cinta pertamaku. Tapi ternyata ini cuma permainan. Bodohnya aku yang dengan mudah bisa masuk jebakanmu. Walaupun jujur aja aku sangat sedih dan sakit hati. Tapi, akan ku anggap ini adalah balasan dari perbuatanku yang udah mengkhianatimu. Jadi, aku anggap kita impas. Aku gak akan pernah merasa bersalah lagi padamu seumur hidupku. Karena hari ini, kamu udah membalasku dengan hal yang menyakitkan juga. Astagfirullah Handoko, ada apa nak? Kenapa kamu menangis kayak gini? Bu, hari ini gak tahu kenapa aku kangen banget sama ibu. Aku ingin ngerasain pelukan ibu kayak waktu aku masih kecil. Bu, andai waktu bisa diputar lagi, aku gak ingin jadi dewasa. Aku ingin jadi anak kecil terus yang selalu akan dalam pelukan ibu, yang hangat dan nyaman. Dewasa terlalu menyakitkan Bu. Terlalu banyak masalah hidup dan terlalu banyak yang kita jadikan ekspektasi. Nak, ada apa sama kamu? Kenapa kamu tiba-tiba sedih kayak gini? Nak, mau sedewasa apapun seorang anak, di mata ibunya, ia tetap seperti anak kecil, yang masih bisa dipeluk dan dimanja. Jangan sedih kayak gini nak. Seorang ibu akan jauh lebih sedih kalau lihat anaknya sedih. Bu, Doko ngelakuin kesalahan yang fatal. Doko sekarang hancur Bu. Doko dipermalukan di depan teman-teman dan relasi. Doko talak 3 Gita demi bisa rujuk dengan Musdalifah. Tapi dia kabur entah kemana. Ini pertama kalinya Doko ngerasa hancur dan gak mau keluar rumah. Doko kehilangan semangat hidup Bu. Hidup Doko hancur sekarang. Doko masih belum rela kalau Musdalifah jadi milik orang lain Bu. Doko masih sayang. Apa yang harus Doko lakuin Bu? Doko ingin hidup bahagia sama dia. Hapus air matamu nak. Jangan menyesali keputusanmu. Pria harus bertanggung jawab atas jalan hidup yang ia pilih sendiri. Lagi pula, kalau kita udah pernah nyakitin hati orang, kita pun harus udah siap kalau suatu saat disakiti juga. Satu-satunya cara agar kamu bisa hidup bahagia adalah, fokuslah pada orang yang kamu sayangi, dan dia juga menyayangimu. Orang yang pernah kamu selingkuhi, tidak akan bisa lagi menyayangimu seperti sedia kala. Kamu harus sadar itu sebagai laki-laki. Sangat disayangkan sifat serakah dari ayahmu telah turun padamu nak. Sekarang kau hancur kehilangan dua-duanya. Kalau kamu masih ingin kembali dengan Gita, maka Gita harus menikah dengan pria lain dulu, baru kalian bisa rujuk lagi. Itulah beratnya talak 3. Nak, sebenarnya ada apa sama hubungan kalian? Sebenarnya, aku udah ditalak 3 sama Mas Handoko Bu. Apa? Tapi nak, waktu itu bukannya dia bilang, dia lebih suka sama kamu dibanding Musdalifah? Itu semua karena Musdalifah sengaja ngerayu Mas Handoko. Dan kayaknya, Mas Handoko juga masih belum terima kalau Musdalifah sama orang lain. Kenapa dia jadi berubah? Tapi nak, sekarang Handoko ada di ruang tamu, dia kelihatan murung dan juga sedih. Ibu mohon bantu hibur dia, agar dia bisa lupa sama Musdalifah.
Apa? Jadi Mas Handoko ada di sini, Bu? Bukannya hari ini harusnya dia nikah sama Musdalifah? Ya ampun, gimana ini? Aku udah terlanjur nyebar rekaman itu. Ini gawat. Kalau sampai viral, Mas Handoko bisa dipecat. Aku ngelakuin itu karena ku kira Mas Handoko hari ini jadi nikah sama Musdalifah. Maafin aku, Mas. Untuk apa, Bu, aku menghiburnya? Toh aku udah ditalak 3. Kita gak akan pernah bisa balik lagi, kecuali kalau aku sebagai pihak perempuan yang harus nikah dulu sama cowok lain. Ibu tahu ini salah, karena bagaimanapun kamu udah ditalak 3 sama dia, tapi bagi ibu, hanya kamu satu-satunya yang bisa menghibur dia. Ibu sangat tahu hatinya. Cuma kamulah yang cocok mendampingi Handoko. Tidur di pangkuanmu kayak gini, membuat aku sedikit bisa melupakan masalahku. Aroma sambal pecel lele membuatku merasa sangat lapar, ingin menyocolkan timun ke sambal pecel lele yang harum semerbak. Terkadang egoku menginginkan makanan di restoran mewah. Itu karena egoku menginginkan dipandang wah sama orang lain. Tapi sebenarnya membosankan. Aroma sambal pecel lele lah yang membuatku kelaparan setengah mati. Ada aroma udang dan aroma-aroma asinnya yang membuat ketagihan. Tapi, aku menyesali kenapa aku harus ada di posisi harus memilih satu di antara itu. Menu restoran, atau sambal pecel lele? Sekarang aku bahkan kehilangan satu menu untuk selamanya. Gagahku, jantanku, tanduk kerbauku, kamu harus tahu. Menu restoran mewah gak akan pernah bisa ngalahin nikmatnya sambal terasi yang ada di pecel lele. Bahkan banyak orang bule yang sengaja datang ke sini untuk menikmati sambal pecel lele yang pedasnya bikin nampol, bikin mata jadi melotot. Tapi, jangan lupa cuci tangan kalau abis makan pakai sambal pecel lele, karena nanti tanganmu ada aroma yang bikin megap-megap. Gagahku, sebenarnya ada apa? Kenapa mukamu sedih banget gitu? Oh iya, Mas, bukannya hari ini harusnya kamu di rumah Musdalifah buat acara nikahan? Terus, kenapa sekarang ada di sini? Apa terjadi masalah, Mas? Musdalifah ternyata cuma ingin mempermalukanku. Dia sengaja jual rumahnya dan kabur gitu aja tanpa kabar. Dia udah berhasil bikin aku ngeluarin talak 3 untukmu. Abis itu dia kabur. Aku minta maaf ya, keserakahanku udah bikin aku kehilangan dua-duanya. Sekarang, kalaupun kita mau rujuk, maka dari pihakmu harus nikah dulu sama cowok lain. Itu sulit dan makan waktu. Cara Musdalifah memisahkan kita sangat cerdik. Gak terpikir sama sekali olehku kalau dia bisa berbuat secerdik ini. Rencananya luar biasa. Sampai-sampai kita gak dikasih kesempatan untuk rujuk setelah dia ninggalin aku gitu aja. Maafin aku, udah bikin kamu ikut tersakiti, dan bodohnya aku, karena sampai hari ini, aku masih aja nunggu dia yang udah kabur entah kemana. Rencananya begitu mulus, karena kamunya yang tergoda, Mas. Seandainya kamu gak tergoda, tentu gak akan terjadi ini semua. Kita udah nikah dan hidup bahagia, seharusnya kamu fokus ke situ, tapi kamu bertindak gegabah, Mas. Pada akhirnya sulit untuk kita bisa hidup bersama dalam pernikahan lagi. Padahal aku udah kangen banget makan es kulkul lagi. Biasanya tidurku nyenyak banget karena pakai gaya semut yang kumisnya abis dicabut. Tapi, sekarang tidurku gak nyenyak dan hampa, Mas. Karena, anak kanguru tidak lagi nginap di kantong induknya sampai pagi. Jadi berasa ada yang hilang. Nak, kenapa ada tetangga kita telepon ibu? Katanya rumah yang di sana diisi orang lain. Kenapa kamu jual rumah itu, Nak? Kalau kamu butuh uang, ibu bisa bantu kamu, tapi jangan jual rumah. Aku gak jual kok, Bu. Aku cuma bayar orang buat pura-pura sebagai pembeli rumah untuk mengelabui Handoko. Apa? Apa maksudnya, Nak? Ibu gak paham. Handoko? Aku sengaja ngejanjiin nikah sama Handoko di hari ini, Bu, dengan syarat dia talak 3 istri barunya. Dia udah ngundang penghulu dan juga teman-temannya sesuai dengan rencanaku. Setelah itu, dia akan dipermalukan sama acara yang dia bikin sendiri. Sekarang, dia bukan cuma gak bisa rujuk sama selingkuhannya itu, tapi dia dipermalukan oleh dirinya sendiri di depan teman-temannya. Itu rencana dari pembalasanku, Bu. Jadi tentang rumah itu tetap milik kita. Ibu gak usah khawatir. Astagfirullah, Nak. Andai ibu tahu dari awal tentang rencana dendamu ini, pasti ibu melarangmu, tapi apa daya, ini semua udah terjadi. Dan ibu ngerasa, rasa sakit mereka saat ini, udah imbang dengan rasa sakitmu dulu, Nak. Jadi tolong dihentikan sampai sini aja, Nak. Jangan dilanjut lagi, ini gak baik buat hubungan semua pihak ke depannya. Lagi pula masalah seperti ini, cukup kamu serahkan sama Allah, karena rencana Allah jauh lebih indah, Nak. Kamu gak perlu balas dendam, karena ini akan memperpanjang masalah. Kenapa ibu terkesan tidak berpihak padaku, Bu? Sebagai orang tua, tentu ibu memihakmu, dan gak rela ada orang yang menyakitimu, Nak. Tapi untuk masalah rumah tangga, ibu perlu bicara netral. Bagaimanapun,
Ibu juga dulu pernah berumah tangga sepertimu. Ibu juga punya adik laki-laki dan kakak laki-laki juga. Ibu tahu apa aja masalah rumah tangga mereka seperti apa. Jadi intinya, konflik rumah tangga itu pasti kontribusi dari kedua pihak, Nak. Keduanya saling menyimpan ketidaksukaan terhadap sikap masing-masing. Karena tidak berani komplain, akhirnya saling menemukan jalan lain di luar sana. Tidak mungkin konflik rumah tangga hanya salah dari satu orang, Nak. Pasti berkesinambungan. Ini udah zaman modern, Bu. Kalau ada masalah kita bisa omongin baik-baik. Apa aja yang dia gak suka dari aku. Begitupun sebaliknya. Komunikasi dua arah itu sangat penting di pernikahan. Jadi seharusnya gak ada lagi alasan menemukan jalan lain di luar sana. Sudut pandang pria dan wanita itu jauh berbeda, Nak. Pria memiliki ego yang jauh lebih besar. Mereka gak terbiasa komplain terhadap istrinya, apalagi soal penampilan. Dia udah tahu kalau itu akan membuat istrinya tersinggung dan sakit hati. Jadi kebanyakan pria pasti menghindari obrolan itu, tapi di hatinya, dia sangat berharap istrinya bisa ngerti apa maunya dia. Baik secara perlakuan ataupun penampilan tanpa dia harus komplain terlebih dulu. Kalau istrinya masih tidak bisa jadi istri yang menyenangkan dan membuat nyaman, biasanya suami akan jadi silent treatment. Itu karena sebenarnya dia udah males sama istrinya, tapi dia tetap berusaha jadi suami yang berada di koridor pernikahan, tanpa selingkuh. Dia berpikir, karena dia tidak mendapatkan kesenangan dan kenyamanan darimu, jadi untuk apa dia ngobrol denganmu? Karena tidak ada sesuatu yang membuatnya senang dan nyaman dari istrinya. Kenapa harus istri-istri dan istri yang harus memulai? Seolah-olah istri selalu salah dan laki-laki selalu benar, Bu. Istri juga punya hati dan perasaan, Bu. Kita juga perlu diutamakan. Pengorbananku amat sangat banyak, Bu. Aku bahkan gak pernah beli baju dan makeup mahal saat sama dia. Itu karena aku gak mau boros sama gajinya. Itu pun gak berharga sama sekali di matanya. Jadi, dengan punya sifat sebaik itu, aku masih layak disalahkan? Itu sama sekali gak salah, Nak. Ibu yakin semua anak di dunia ini akan sangat bahagia dan bangga punya ibu sepertimu, yang lebih mengutamakan masa depan anak sampai lupa mengurus diri sendiri. Apa yang paling kamu usahakan, itulah yang akan kamu dapatkan juga, Nak. Kamu hanya mengusahakan untuk kebahagiaan anak, maka hanya cinta dari anaklah yang akan kamu dapat. Tapi tidak dengan cinta suami. Lebih bagus kalau kamu mengusahakan untuk keduanya. Jadi kamu juga akan mendapatkan keduanya. Dan sekarang ibu bingung sama pernyataan kamu tadi. Kenapa kamu menganggap dengan tidak pernah beli baju dan makeup adalah hal baik untuk suamimu, Nak? Karena bagi istri, itu bisa membuang-buang uang untuk hal yang kurang penting. Mending ditabung buat masa depan anak, atau buat beli beras, Bu. Seharusnya suami berpikir ke arah situ, dan bersyukur punya istri yang gak peduli sama penampilannya. Aku gak habis pikir kenapa itu malah jadi masalah, padahal niatku baik dan tulus. Kamu memang benar-benar istri yang sangat baik. Tapi, Nak, sudut pandang pria dan wanita itu jauh berbeda. Menurut istri mungkin itu hal yang sangat baik karena niat mengurangi beban suami, tapi bagi suami yang melihatmu semakin tidak terurus, itu membuatmu kehilangan daya tarik di matanya. Kau mendapatkan uang yang kau kumpulkan itu dari suamimu, kan? Itu artinya dia adalah sumber keuanganmu, maka seharusnya kamu pertahankan sumber uangmu itu, bukan malah membuatnya menjauhimu. Kemarin aku datang ke rumah Musdalifah untuk menghadiri pernikahanmu dengannya, sesuai dengan undanganmu, Handoko. Tapi, gak ada siapapun di sana. Hanya ada ibu-ibu yang bilang, kalau dia udah beli rumah itu, jadi, kau nikah sama ibu-ibu itu? Apa kau jadi bagian dari rencana ini? Kalau iya, aku akan membalasmu. Aku kasihan padamu, Handoko, ternyata kau laki-laki yang gak punya prinsip. Itulah kenapa cewek meremehkanmu, dan menganggapmu sepele. Laki-laki yang bisa dengan mudahnya diombang-ambing deburan ombak nafsu, dia juga akan mudah terseret ombak itu, dan pada akhirnya juga akan tenggelam. Aku dengar, kamu bahkan talak 3 hanya demi bisa nikah sama Musdalifah? Begitu mudahnya bagimu mempermainkan pernikahan, kayaknya bagimu perasaan orang lain itu gak ada artinya sama sekali. Yang penting tujuanmu tercapai, begitu kan? Kamu harus tahu, Handoko, semakin banyak orang yang merasa tersakiti, akan semakin dekat dengan kehancuranmu. Karena mereka semua pasti mengincarmu, kau akan seperti seekor rusa yang sedang dikelilingi oleh singa. Mereka bisa menerkammu dari berbagai sisi. Sekarang, aku tidak perlu bersaing lagi denganmu, aku bahkan bisa menang tanpa perlawanan. Aku hanya akan menunggu orang-orang yang kau sakitilah yang akan menghancurkanmu. Aku udah membuat satu musuhku kalah telak sampai hari ini. Dia bukan cuma ditinggalkan sama cewek yang dia cinta, tapi dia juga kehilangan akal sehatnya. Berhati-hatilah padaku, Osvaldo. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau, kalau dalam keadaan terdesak. Siapa yang kau maksud? Apa itu dewa? Jadi kau pelakunya? Terima kasih, Handoko, sekarang aku tahu jawabannya. Aku udah kesulitan menyelidiki kejadian ini, sekarang kau sendiri yang membocorkannya. Kalau gitu,
aku akan menunggumu untuk melakukan itu padaku Handoko. Aku udah gak sabar untuk melihat apa yang bisa kamu lakukan kepadaku. Mulai sekarang, kalau masih kesulitan cari rekaman CCTV, baiknya kita stop sampai di sini aja. Karena aku udah tahu siapa pelakunya. Tanpa CCTV kita gak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi, aku akan menjebaknya dengan mengorbankan diriku. Aku akan memancing semut menggunakan batang muda rumput. Setelah ia menggigitnya, akan kutarik rumputnya ke atas. Dengan begitu dia akan langsung terbawa ke atas permukaan. Jadi kau hanya perlu kumpulkan orang-orang dari instansi untuk menyaksikan semut yang sudah terlempar ke permukaan. Rencana Bapak keren banget. Sangat manuk akal, Pak. Kalau udah waktunya, Bapak tinggal kasih tahu aja. Nanti aku kerahkan teman-temanku dari berbagai pihak. Aku permisi dulu ya, Pak. Maksud hamba cowok yang begini ya Allah yang hamba mau, tolong jodohkan hamba dengan dia. Tapi, kalau dia bukan jodoh hamba, izinkan hamba menjambak cewek yang jadi jodohnya. Hah, akhirnya ketemu kau. Jangan harap kamu bisa lepas.